Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kadang tani semuanya serta sahabat-sahabat kami? Semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung kembali dengan channel Among Tani Pantura. Di sini kami sedikit pengen tutorialkan tentang mengaplikasikan pupuk yang tepat sesuai fungsi macam-macam pupuknya itu. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, alangkah baiknya selalu memberikan komen, like, subscribe, dan jangan lupa pula bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video gratis tentang pertanian dari Among Tani Pantura. Untuk itu, mari kita bareng-bareng membahas tentang fungsi ketepatan pupuk untuk tanaman padi kita. Nah, kita kembali lagi fungsinya, misalnya unsur N, unsur urea biasanya itu diaplikasikan paling bagus ya 10 hari setelah tanam sampai umur 15 hari atau 18 hari. Karena begitu padi ditanam udah mulai berakar, diaplikasikan unsur N yang tinggi itu akan mengejar anakan. Nanti umur 15 hari itu biasanya gepeng. Nah, kalau di bawahnya ini sudah mulai membentuk ini gepeng. Apalagi pas nyemainya enggak kayak jarum kecil-kecil, makanya paling bagus nyemai padi ya jangan terlalu jarang, jangan terlalu rapat. Kalau jarang-jarang mau dipindah dicabut itu agak susah karena akarnya sudah mekar. Kalau terlalu kecil itu kayak jarum, nanti biasanya gampang, satu diserang keong mas, kedua pertumbuhannya agak lambat. Tapi begitu kalau cara menyemai itu antara ya untuk 1 kilo biasanya kita pakai 1,5 hampir 2 meter persegi, itu nanti bagus ya. Setelah mengaplikasikan N pertama, usahakan ini, kalau dulu saya ingat masih diajari gini, kenapa unsur N begitu diaplikasikan ke tanaman langsung ada reaksi hijau, atau tanaman tadi setelah menyerap unsur N tinggi itu langsung hijau? Karena tidak ada kendala dari apa yang dikatakan atau proses yang lain dengan jenis misalnya NPK. Kalau NPK itu jelas pupuk kompleks antara tiga unsur, urea, N, fosfat, P, K, KCl, itu 3. Jadi bahasa kerennya pupuk kompleks. Nah, kalau unsur N diaplikasikan dengan secara tepat, insya Allah anakan apapun jenis padinya, walaupun katanya ya memang jumlah anakan itu tergantung dari varietas masing-masing. Misalnya kayak sugal, kalau di sini itu sugal anakannya banyak, situba gendit anakannya banyak.
terus apalagi itu termasuk 32 aja lumayan. Ciherang ada yang kurang, ada yang banyak, itu memang sudah spesifikasi dari masing-masing varietas. Tapi kalau kita pengaplikasian pupuk secara tepat, insya Allah anakan itu akan banyak. Karena waktu padi beranak, kapan tidak beranak itu ada waktunya. Seperti tempo-tempo yang lalu saya biasa mengatakan itu fase vegetatif, fase pertumbuhan. Jadi kita bisa maju. Nanti kalau paling bagus itu dipisah kalau mau mupuk. Karena apa? Unsur N-nya itu tidak akan terhambat oleh unsur P-nya tadi. Karena dulu kalau tidak salah masih ingat guru-guru saya itu ada semacam kayak ikatan. Jadi dia akan terurai tapi ditahan oleh unsur fosfor tadi. Itu kalau tidak salah begitu dulu. Tapi insya Allah memang saya amati mungkin ada benarnya. Karena misalnya NPK ditabur, unsur N sendiri tabur, itu ada proses semacam kayaan memang ada perbedaan. Yang lebih bagus itu biasanya yang langsung hijau masing-masing. Itu jelas kunci utama itu pemupukan yang tepat. Jadi antara umur 15 sampai 20 hari. Nah, nanti keduanya umur 25 sampai 30. Itu pemupukan kedua itu paling bagus dikasihkan NPK-nya itu. Lah karena masing-masing fungsi pupuk itu berbeda. Jelas kalau unsur fosfornya tadi sebagai dasar, kalau bisa karena fosfor ini pertumbuhannya terlalu lambat, jadi kayak makanan ini bayi sudah lahir, makanannya sudah siap. Artinya gini, misalnya berbentuk milnya, misalnya bubur serai lah, berarti kan tinggal memakan, mengolah, belum berbentuk bahan baku. Kalau saya anggap TSP atau SP36 itu bahan yang belum siap langsung dimakan. Makanya biasanya teori-teori yang sudah berjalan itu biasanya sebagai pupuk dasar. 2 hari atau 3 hari sebelum tanam itu sudah tabur. Nanti begitu ini tanaman ditancap, ini makanan sudah siap dimakan. Itu fungsinya, makanya dikatakan pupuk dasar. Sebelum tanam itu pengaplikasikannya antara kalau paling bagus sebetulnya 4 atau 3 hari sebelum tanam. Jangan besok tanam, sekarang itu kurang tepat. Pak, kalau bisa bersamaan dengan petroorganik tadi. Nah, fungsinya N sudah jelas tadi sebagai memacu pertumbuhan. Berarti membentuk batang, ketinggian batang, jelas itu fungsinya unsur N. Unsur P itu jelas tanaman lebih kokoh, ya, perakaran lebih kuat, terus rendemen atau yang dikatakan orang sini bobot. Nah, unsur K-nya sendiri itu sebagai mempertahankan kualitas, terus daya tahan simpan. Misalnya gabah panen ditanam 1 tahun itu daya kecampannya masih bagus. Terus tidak kalah itu zat patinya, zat pati itu
Nah, unsur ZA-nya sendiri itu ada aroma khas, misalnya kok varietas pandan wangi, ya khasnya itu akan keluar. Terus ketahanan, karena dia mengandung sulfur. Ketahanan dalam terutama musim penghujan itu biasanya jamur baik jamur yang disebabkan macam-macam, itu ada Xanthomonas, ada macam-macam. Terutama kalau yang di sini ama kerupuk, itu berarti daun padi yang paling ujung, yang diserang itu beda, daun yang paling ujung bendera. Sering saya katakan kunci utama itu daun bendera. Daun bendera ini sudah mati, saya jamin padi itu masaknya tidak sampai pangkal. Pangkalnya itu pasti banyak, kosong, minimal antara 10 sampai 25 gabah. Yang pernah saya hitung hampir tiap male. Tinggal hitung berapa male 1 hektarnya, hilangnya berapa gabah yang tidak terisi. Jadi sudah jelas tadi fungsinya masing-masing pupuk anorganik. Kita harus bisa memahami kapan tanaman itu membutuhkan unsur ini, fungsinya apa, sudah jelas kami sampaikan. Ya, kalau toh nanti kurang jelas, kita bisa mengulas, bisa melihat di channel kita, karena kita sudah membuat channel Among Tani Pantura. Mudah-mudahan setiap ada permasalahan atau apa yang kita mau lakukan, kita bisa sharing bersama, kita belajar bersama. Saya juga tidak paling pintar sendiri, karena masih banyak orang-orang pintar di luaran. Semua itu ini sebagai pengalaman saya di daerah kami. Mungkin teori yang saya sampaikan belum tentu sama di daerah kalian, kadang tani di luar, karena setiap tanah itu punya kelemahan dan kelebihan. Makanya saya tekankan lagi, pelajari tekstur, struktur tanah tersebut. Dan misalnya, karena di dunia tani ini kan paling kita harap, kalau dulu kan ada panca usaha tani, sabta usaha tani, sebetulnya tidak usah terlalu muluk-muluk. Satu, pengairan bagus, benih varietas bagus, terus sarana produksi kayak yang biasa menggunakan pupuk organik tersedia, gampang didapat, tidak begitu kayak yang saya alami berbagai problem karena tidak tahu yang bulat di mana. Karena sampai sekarang telusuri juga tidak jelas, sering kekurangan, sering petani gembar-gembor, kekurangan pupuk, mau beli sudah ada duit, tidak ada barang, ada barang tidak bisa beli. Ya, itu kasusnya orang tani biasa. Karena apa? Yang namanya ini, maaf, ini bukan menyinggung, itu memang ini realita. Pupuk yang bersubsidi sekarang setiap musim tanam sering saya dilapori bahwasanya pupuk ini itu sudah berulang kali. Kadang-kadang
sampai pas waktu tanggal pemupukan tidak bisa mupuk. Karena apa? Itu tadi alasannya tidak ada pupuk, ada duit tidak bisa beli. Seperti itu kurang lebihnya tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya yang pentingnya kenapa mempelajari struktur tanah tadi, karena jangan sampai kita menggunakan pupuk anorganik itu berlebihan. Tidak baik, apapun makan yang berlebihan itu tidak baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season selanjutnya. Amin.